Shalom. Shalom. Apa kabar pejuang Kristus? Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Pejuang Kristus harus semangat. Saya sangat bersyukur setiap kali saya mendapat tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, karena saya bersyukur Tuhan masih mempercayakan saya, dan juga gembala serta majelis jemaat juga masih mempercayakan pemberitaan firman kepada saya. Saya pun bersyukur karena saya berada di tengah-tengah pribadi-pribadi yang punya semangat untuk melayani. Saya percaya sesuai dengan pelajaran kami dulu waktu sekolah, bahwa gereja Allah Baik Mojosari adalah gereja yang bertumbuh. Karena gereja yang bertumbuh adalah ya gereja yang 2/3 dari jemaatnya melayani Tuhan secara khusus. Akan tetapi saya mengatakan saat ini bahwa saudara semua yang hadir, yang duduk ini semuanya adalah pelayan Tuhan. Karena sering saya sudah katakan bahwa ibadah itu berarti melayani Tuhan. Kalau saudara datang ke tempat ini ibadah, berarti saudara semua melayani Tuhan. Dan juga bisa disebut sebagai pelayan Tuhan. Walaupun saudara tidak sebagai, katakan, bukan sebagai gembala, bukan sebagai pendeta, bukan sebagai worship leader, bukan sebagai singers, bukan sebagai pendoa, tapi saudara tetap dikatakan pelayan Tuhan. Karena orang yang melayani Tuhan adalah disebut sebagai pelayan Tuhan. Di samping sebagai pelayan Tuhan, karena saudara beribadah di sebuah gereja, saudara pun disebut sebagai gereja. Kalau dalam pelajaran ada dua gereja, G besar dengan G kecil. Saudara semua ini adalah G kecil. G besarnya gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja itu berarti dalam bahasa aslinya adalah, kita semua sudah tahu, eklesia, yang artinya orang-orang yang terpanggil dan terpilih berdasarkan anugerah Allah. Saya ulangi, gereja adalah orang-orang yang terpanggil dan terpilih berdasarkan anugerah Allah. Memang saudara punya niat dari rumah untuk datang ke tempat sini untuk bergereja, tapi saudara perlu tahu bahwa saudara sebetulnya dipanggil dan dipilih oleh Yesus sendiri untuk menjadi gerejanya. Amin. Bangga enggak? Sadari, kita ini memang panggilan, terpanggil dan dipilih. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wendy, tanggal 14 yang lalu, kita punya hak untuk memilih. Tapi saya perlu beritahu kepada saudara bahwa pelayanan bukan pilihan. Saya ulangi, pelayanan bukan pilihan, tapi kewajiban. Selama saudara disebut sebagai pelayan Tuhan, berarti punya kewajiban untuk melayani. Dan melayani bukan pilihan. Akan tetapi kalau kita melihat pelayan-pelayan yang sudah ditentukan secara liturgi, itu disebut sebagai panggilan khusus. Jadi kita dapat panggilan seperti pendeta, gembala, saya, song leader, singer, itu namanya panggilan khusus untuk melayani. Nah, kalau tadi melayani adalah bukan pilihan, tapi untuk memenuhi panggilan, saya ulangi, perhatikan, untuk memenuhi panggilan itu hak saudara. Ya, seperti tadi memilih punya hak untuk aku milih sesuka aku, nggak milih ya sesuatu, itu tidak bisa ditekan. Sama dengan kita sadar kita ini pelayan, tapi ketika kita dipanggil untuk melayani, kita punya hak untuk memenuhi panggilannya atau tidak memenuhi, itu urusan masing-masing. Tapi kita punya kewajiban. Jangan bingung ya. Jadi kalau sudah dipanggil, ditentukan untuk melayani, apalagi panggilan khusus, sebetulnya itu sudah bukan pilihan, itu kewajiban. Tapi kita bisa melihat bukan, kita ini adalah makhluk
yang diberi kebebasan, free will, sehingga bisa menentukan mau dipenuhi atau enggak, itu urusannya masing-masing. Tapi perlu saya tekankan, dan saya lihat di tempat ini rata-rata semuanya memenuhi panggilan pelayanannya. Itulah tema pagi hari ini, yaitu memenuhi panggilan pelayanan. Karena memenuhi panggilan pelayanan tadi saya katakan bebas. Kita mau penuhi, mau enggak, terserah. Tapi kita juga perlu tahu kalau kita sudah bicara tentang panggilan khusus, kita jangan memaksakan kehendak kita untuk, saya kepingin jadi singers, saya kepingin jadi pemberita Injil. Itu nggak bisa. Kalau panggilan khusus itu Tuhan yang memanggil. Kalau bukan panggilan, akan kandas di tengah jalan. Kan ada kadang-kadang ingin supaya, mohon maaf, ingin nampang atau ingin terkenal, memaksakan untuk menerima panggilan itu, bukan menerima, untuk bisa melayani itu nggak boleh. Karena panggilan khusus itu adalah pelayan khusus itu adalah panggilan. Jadi Tuhan sendiri yang menentukan. Kita perlu tahu itu. Dan pagi ini kita akan belajar bagaimana kita ini bisa memenuhi panggilan pelayanan. Karena ada syarat-syarat menjadi pelayan Kristus, ya. Ada syarat-syaratnya. Kalau kita menjadi karyawan di satu perusahaan, kita sudah tahu kita akan juga membaca tata tertibnya, job description-nya ada, jelas, ada syaratnya kita mau jadi seorang karyawan di perusahaan. Demikian juga dengan Tuhan, untuk memenuhi panggilan dan untuk memenuhi apa yang Tuhan mau. Karena kadang-kadang kita ini memenuhi panggilan sesuai dengan diri kita, bukan sesuai dengan yang memerintah kita, yaitu Tuhan. Jadi kita harus tahu apa sih syarat-syaratnya untuk kita ini bisa memenuhi panggilan dan pelayanan kita itu berkenan. Karena kadang-kadang kita melayani, kita mungkin berkenan di hadapan manusia, tapi belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi seperti saya juga pernah sampaikan dalam sesi khotbah, kita harus sadar, aku ini siapa? Di hadapan Tuhan ini, aku ini bagaimana? Nah saudara, untuk kita bisa mengetahui syarat-syarat panggilan, untuk memenuhi panggilan, kita akan belajar dari Paulus yang menasihatkan kepada murid terkasihnya, yaitu Timotius, di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Silakan satu ayat saja, 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Kita akan baca bersama-sama. Saudara semua saya undang bangkit berdiri. Kita akan baca dengan suara keras 2 Timotius pasal 4 ayat yang kelima. Karena inilah syarat untuk kita bisa memenuhi panggilan pelayanan. 3, 2, 1. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita bisa melihat juga bahwa perikop dari ini adalah penuhi panggilan pelayanmu. Jadi kita bisa melihat di sini ada 3 syarat untuk memenuhi panggilan pelayanan ketika waktu itu Paulus ngutus Timotius. Ada 3 syarat yang Paulus tentukan dan kita akan belajar sama-sama pagi hari ini. Yang pertama adalah menguasai diri. Mudah diduga tapi kita nanti akan bahas satu persatu. Yang pertama kita harus menguasai diri. Untuk memenuhi panggilan pelayanan kita harus bisa menguasai diri. Awalnya ada sudah sesuatu yang sulit. Menguasai diri itu hal yang amat sangat sulit. Kalau kita melihat frasa kata di sini dikatakan kuasailah dirimu di ayat 5a tadi, dalam bahasa aslinya itu adalah nepo. Nepo itu karena terjemahan yang saya lihat di sana semua bahasa Inggris, mohon maaf kalau saya salah pengucapannya. Yang pertama berarti to be sober.
To be sabar artinya menjadi bijaksana, berpikiran sehat. Yang kedua adalah to be calm and collected in spirit, yang artinya tunduk atau berserah dalam roh. Selanjutnya to be temperate, yang artinya berkepala dingin, tidak mudah marah. Dan yang terakhir artinya dispassionate, artinya bersikap netral. Satu lagi circumspect, artinya sangat berhati-hati. Begitu banyak artinya di sana, sehingga menguasai diri ini benar-benar sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Kalau Bapak Ibu tanya tentang saya, yang beritakan menguasai diri baru 50%, saya katakan. Gak gampang. Sehingga pernah saya sampaikan juga ketika almarhumah Ibu Pendeta Barnabas buat simulasi gambar pohon dengan 9 buah roh, mengundang jemaatnya untuk silakan ambil buah mana yang sudah dilakukan. Di antara 9 itu ketinggalan cuma 1, tidak ada yang berani ambil. Penguasaan diri, suatu hal yang sangat sulit. Sehingga kalau saya boleh artikan, gabungkan dari arti dari menguasai diri adalah kemampuan untuk dengan bijaksana dan kepala dingin serta bersikap netral menghadapi masalah dan tunduk pada otoritas Roh Kudus. Pemanjang, saya ulangi. Kemampuan untuk dengan bijaksana, jadi kemampuan bukan dengan asal-asalan, kemampuan untuk dengan bijaksana dan kepala dingin, bukan dalam nada ketika marah, serta netral, bersikap netral ketika menghadapi masalah dan tetap tunduk pada otoritas Roh Kudus. Itu namanya menguasai diri. Itu sesuatu yang enggak gampang. Namun ada satu kunci kalau kita bisa mau menaklukkan diri. Kunci awalnya juga sukar. Menaklukkan ego kita. Banyak hal kita menjadi tersinggung, marah karena ego. Banyak hal membuat kita jadi sombong karena ego. Bagaimana kita bisa menundukkan ego dulu? Kalau ego kita sudah bisa ditundukkan, kemungkinan besar bisa menguasai diri walaupun belum cukup. Menundukkan ego itu tidak gampang. Apalagi ketika kita sudah berada di posisi yang berhasil, entah dalam sebagai pengusaha, entah sebagai pelayan Tuhan, entah sebagai pelayan masyarakat. Kalau kita sudah berada pada posisi yang tinggi, ketika kita dikoreksi walaupun itu tahu itu benar memang salah, kita gak akan terima. Bahkan mungkin dengan kemandaian berkata-kata, berputar-putar untuk mengelak. Tapi Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Nomor satu, kita harus berusaha menaklukkan ego. Makanya saya juga sering mengatakan setiap hari kita introspeksi diri, mohon ampun kepada Tuhan. Bahkan bila perlu kalau kita punya kesalahan, tidak cukup kita minta ampun pada Tuhan. Kita juga minta maaf pada orang yang bersangkutan. Mau? Mau? Ah, tambah banyak. Tuhan yang tahu loh ya, ngomong mau. Jadi kalau nanti tersinggung, sampai menyakiti, datang minta maaf. Siap? Nah, sekarang kan musimnya siap. Wah. Ya, kita berusaha, memang susah. Tapi bagaimana kita bisa menundukkan ego kita? Ketika kita bisa menundukkan ego kita, kita akan punya peluang besar untuk bisa menguasai diri kita. Sehingga kita ini bisa menuruti maunya Tuhan. Tidak mudah, seperti saya katakan. Coba kita lihat Rasul Paulus sendiri, apa yang dia katakan di Roma 7 ayat 19 sampai 25. Saya akan bacakan sebuah pernyataan dari Paulus yang mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Ini keluar dari mulut Paulus. Orang yang sudah terkenal sangat radikal dengan dirinya sendiri untuk berani berkorban. Dia pun mengatakan, apa yang dia ingin perbuat bukan apa yang
Dia ingin perbuat yang terjadi. Tapi yang bukan dia ingin perbuat itu yang terjadi. Karena apa? Kita nanti akan bahas. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jawabannya karena dosa. Dosa itu yang membuat kita ini melakukan tidak sesuai dengan apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Jadi sadarlah kalau kita tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan, itu berarti kita dikuasai dosa. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Bayangkan, ingin baik tapi jahat di depan mata. Dunia sudah penuh dengan kejahatan. Setiap kita mau berbuat baik, kejahatan di depan mata. Jujur saya katakan, di tengah-tengah kampanye untuk pemilih ini, pusing, bingung saya. Melihat mana yang benar, mana yang salah itu sudah tidak tahu. Karena kejahatan digunakan sebagai senjata untuk membuktikan kebenaran. Bayangkan, kejahatan itu dipakai senjata untuk membuktikan kebenarannya dia, bukan kebenaran Alkitab. Jadi seolah-olah kejahatan dilakukan itu adalah sesuatu yang benar. Dan itu dihalalkan pada saat kampanye seperti ini. Ayat 22, sebab dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Sadarlah, jangan sampai kita menjadi tawanan hukum dosa. Kita tolak segala perbuatan jahat, niat jahat kita tolak. Dalam kampanye jangan kita terseret dengan pola permainan mereka, sistem permainan mereka. Saya tidak jelaskan secara terperinci, nanti saudara tersinggung. Kita harus tahu, kita jangan terseret itu. Kita harus punya prinsip sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang memenuhi panggilan pelayanan, sehingga kita tidak sampai terseret. Dikatakan kemudian ayat 24, aku manusia celaka, siapakah akan yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Paulus itu sampai jengkel dengan dirinya sendiri. Saudara pernah jengkel dengan dirinya sendiri? Saudara pernah jengkel dengan dirinya sendiri? Yang pernah angkat tangan. Berarti masih banyak yang menghalalkan sebuah dosa. Maaf, ini kenyataan. Kalau saudara pernah jengkel dengan diri sendiri, itu malah benar. Karena daging kita ini kuat, siapapun itu, pendeta sekalipun, gembala, tetap daging itu kuat. Kalau kita jengkel dengan diri sendiri, berarti kita ada usaha untuk merubahnya. Jadi benar-benar saudara perhatikan, setiap kali saya katakan kalau malam hari introspeksi apa aja sudah saya lakukan hari ini loh. Jangan dirangkep nanti berapa hari apa salahnya. Hari itu aja. Sudah salah apa? Minta ampun sama Tuhan. Minta Roh Kudus mampukan untuk merubahnya. Kalau enggak, semakin itu akumulasi, semakin nggak bisa dirubah. Sudah menjadi budaya dalam hidup kita, dan ini celaka. Sehingga sesuatu yang melanggar firman Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadikan itu lumrah. Lumrah. Kita ini bukan berarti ketika orang yang memberi, kemudian kita menerima, bukan. Karena iblis itu memberikan sesuatu yang akan menjerumuskan kita menjadi dosa. Jadi kita harus perhatikan, setiap pemberian pun kita harus perhatikan. Mohon maaf, ini koreksi, utamanya ke saya. Saya pun juga sangat-sangat berusaha untuk melakukan seperti ini. Jadi kita harus tahu bahwa di dalam diri kita ini memang ada dua keinginan yang bertolak belakang. Galatia juga mengatakan bertolak belakang. Tidak akan bisa dipersatukan. Tinggal sekarang kita ini mau menuruti keinginan daging atau menuruti keinginan roh. Saya bilang keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kita menuruti keinginan daging, otomatis keinginan roh akan mundur sendiri, tidak usah diusir. Tapi kalau kita menuruti keinginan roh, keinginan dagingnya harus diusir. Karena kalau Tuhan itu tahu diri, kalau iblis tidak tahu diri.
Tidak diusir ya sudah tetap aja. Jadi kita harus berani mengusir keinginan daging, menentang dan berusaha untuk tidak melakukan. Jadi kita bisa tahu bahwa untuk memenuhi panggilan pelayanan, yang pertama adalah kemampuan untuk menguasai diri. Menguasai diri bukanlah sekedar mengatur diri dalam rutinitas yang terjadi. Bukan berarti mengatur diri dalam rutinitas yang terjadwal, maksud saya. Bukan berarti kita itu menguasai diri kemudian kita setiap hari saya saat teduh, ibar pagi, ibar siang, ibar malam, itu tidak salah, betul. Bukan berarti cukup dengan itu. Tapi kita harus melibatkan Roh Kudus terhadap setiap peristiwa yang akan kita hadapi. Dan kita harus tetap tahu tugas kita adalah memberitakan firman. Seperti yang tadi di 2 Timotius 4 tadi, ayat yang kedua. Di sana mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Nah, kita harus tahu, memang tidak gampang menguasai diri. Nah, saya akan membuat sebuah ilustrasi bagaimana supaya kita bisa menguasai diri. Kita otomatis dekat dengan sumber yang bisa menguasai diri, yaitu siapa? Yesus. Saya akan buat sebuah ilustrasi. Kalau kita misalnya ke Singapura, kalau kita naik pesawat paling antara 2 jam, 3 jam paling lama. Kalau kita naik kapal, mungkin kita 2-3 hari. Tapi kalau kita berjalan kaki, mungkin bisa 2 bulan, 3 bulan. Mana yang saudara pilih? Pilih yang 3 jam. Tapi ingat, saya tidak sedang berbicara tentang efisiensi. Saya tidak berbicara efisiensi. Saya berbicara dengan bagaimana mengenal Tuhan. Kebanyakan dari kita itu mengenal Tuhan itu ingin instan, ingin cepat dapat berkat, ingin sering ditolong Tuhan, tanpa berusaha untuk mengenal Tuhan itu bagaimana. Kalau kita berjalan 3 jam, ya mungkin kita kenal nama, keluarga, siapa anaknya. Kalau 3 hari, kita lebih dalam lagi mengenal. Ini maksudnya berjalan bersama ya. Kita bisa lebih mengenal. Sampai makanan kesukaannya apa kita kenal. Tapi kalau sudah 3 bulan bersama-sama, hidup bersama ya, kita akan tahu sifat buruk baiknya, makanan kesukaannya, kita bisa tahu dia ini gampang tidak tahan makan apa, sampai segala hal seluk-beluk yang kecil dia tahu. Jadi dari gambaran ini saudara harus ngerti bahwa untuk mengenal Tuhan itu butuh waktu. Bukan berarti semakin panjang waktunya semakin mengenal Tuhan, bukan. Kalau tadi saya katakan berjalan bersama, itu kan sudah bukan hidup bersama ya. Berjalan bersama, dalam perjalanan itu seluruh waktunya itu akan saling memperhatikan karena memang berdua. Dengan Tuhan juga seperti itu. Waktu itu yang ada benar-benar kita gunakan untuk mengenal Tuhan. Bukan hanya berjalan asal berjalan. Seperti tadi saya katakan, bukan panjangnya waktu yang menentukan kita ini kenal Tuhan lebih dalam, tapi seberapa banyak kita berusaha untuk mengenal. Karena apa? Senasib sependeritaan. Kalau sudah 2 orang itu seperti kita bisa melihat orang yang mungkin berjalan bersama, naik sepeda bersama, itu akan semakin tahu. Demikianlah gambarannya bahwa kita ini harus mengenal Tuhan. Kalau kita bisa mengenal Tuhan, maka kita akan memiliki yang namanya penguasaan diri. Karena hanya Tuhanlah sumber dari penguasaan diri. Yang kedua, untuk kita bisa memenuhi panggilan pelayanan adalah, sudah bisa diperhatikan apa? Apa Bu Marta? Sabar menderita. Ya beda istilah aja.
Di sini tulisannya sabarlah menderita. Untuk memenuhi panggilan pelayanan yang pertama menguasai diri, tidak cukup menguasai diri, sabar menderita. Kalau tadi cuma nolak tok, tapi begitu kena hantaman, kita juga tetap dituntut sabar menderita. Dalam ayat ini Paulus secara tidak langsung mengingatkan Timotius bahwa memenuhi panggilan pelayanan itu memang benar-benar gak mudah. Bahkan Paulus itu kan masih muda. Oh sorry, ini keliru kadang ngomong. Timotius itu masih muda. Paulus mengatakan, janganlah engkau menganggap dirimu rendah karena engkau muda. Ini usaha Paulus untuk meyakinkan kepada Timotius bahwa walaupun kamu masih muda, kamu harus kuat. Kamu harus sabar menderita. Bukan hanya tadi saya katakan, melayani Tuhan itu bukan hanya karena banyaknya tantangan yang harus kita hadapi, tapi juga kita harus sabar menghadapi tekanan-tekanan yang terjadi di dalam pelayanan. Pelayanan saja sudah butuh pengorbanan, sudah butuh harus kita mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, uang. Tapi belum lagi tekanan. Tekanan inilah yang kadang-kadang yang bisa menjatuhkan kita. Secapek-capeknya bekerja masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dapat tekanan, apalagi sudah tekanannya mengena harga diri kita, waduh, kira-kira sabar enggak menderitanya? Contoh yang paling gampang, lagi-lagi saya katakan, beranikah kita menegur seseorang yang tidak benar di hadapan Tuhan? Sesuatu yang misalnya mengganggu orang lain, berani enggak kita dengar? Berani enggak kita mendengar? Ini yang saya maksudkan bagian dari sabar menderita. Mungkin sungkan, apalagi itu teman baik. Kita mungkin sungkan. Makanya saya juga perlu sampaikan dalam sesi ini, katakan ketika kita mendengar firman Tuhan, jangan sampai HP itu berdering. Usahakan di silent, dimatikan datanya, atau bila perlu dimatikan ponselnya. Karena apa? Itu sesuatu yang bukan karena saya minta dihormati, bukan. Kita harus punya rasa hormat kepada Tuhan. Kalau saudara tidak merasa yakin di sini ada Tuhan, nggak apa-apa. Tapi kalau saudara yakin ini ada hadirat Tuhan, kita berusaha. Itu pun saya sendiri kadang-kadang gagal. Sampai satu waktu saya lucu. Saya sampaikan seperti ini, waktu saya pakai tab ini. Semua sudah saya matikan loh. Arah pesawat, ya, data saya matikan. Yang saya heran masih bisa bunyi. Ternyata suara itu juga harus dimatikan. Yang tanda suara. Padahal tidak ada hubungan. Ini nggak ada SIM card, tidak ada apa, bisa bunyi. Itu sudah mengganggu. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Tapi kita harus berani mengatakan seperti ini untuk penuhi panggilan pelayanan. Kalau saudara misalnya dengan hal ini kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi ini demi rasa hormat kita pada Tuhan dan demi saudara juga. Jangan pernah sungkan menegur sesuatu yang salah demi kebenaran. Jangan mengorbankan Tuhan demi rasa sungkan. Saya ulangi, jangan mengorbankan Tuhan demi rasa sungkan. Contoh, Paulus ini orang yang benar-benar radikal. Dia seorang murid Tuhan yang belakangan diakui dalam kelompoknya Petrus. Butuh, saya nggak tahu, kurang lebih 3 tahun lebih atau berapa tahun lebih mungkin, untuk dia bisa diakui sebagai rasul. Tapi ketika Paulus satu waktu bertemu dengan Petrus sedang makan bersama-sama orang yang tidak kenal Tuhan dan dia berusaha berlaku munafik, Paulus tidak segan-segan menegur. Kamu seorang pengikut Kristus, tapi nggak bisa menunjukkan jati diri. Tidak boleh berlaku munafik. Dia tegaskan, padahal itu bisa dikatakan seniornya. Bisa seperti Rasul Paulus. Mungkin saya belum bisa, tapi harus berusaha untuk bisa. Bukan kurang ajar loh itu, karena dia memandang bahwa Tuhan lebih atas daripada
Petrus yang menjadi orang yang dihormati. Dia lebih menghormati Tuhan daripada menghormati Petrus. Ini harus benar-benar kita sadari supaya hidup kita ini nggak salah di hadapan Tuhan. Supaya apa yang kita lakukan setiap minggu ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena sia-sia setiap minggu kita datang, tapi sesungguhnya Tuhan nggak berkenan. Sehingga ketika kita doa tidak dijawab, sakit nggak sembuh-sembuh, yang disalahkan Tuhan lagi. Padahal sudahkah kita memenuhi perjanjiannya lewat firman Tuhan? Itu yang perlu kita harus perhatikan. Tapi jangan khawatir, Roh Kudus mampu melakukan seperti itu. Saya katakan karena saya juga mengalami. Saya sendiri tidak akan mampu mengalami ketika Roh Kudus tidak bekerja dan diri saya nggak mampu. Pengalaman itu lagi-lagi saya katakan benar-benar dirasakan ketika istri saya sakit. Kalau nggak Roh Kudus nggak mampu, walaupun sudah pandai melayani di sini, melayani di mana-mana, itu nggak ada artinya sama sekali. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa memenuhi panggilan pelayanan adalah apa, saudara? Bisa dilihat di sini. Nah, gampang ditebak, tapi kita akan bahas. Melakukan pekerjaan pemberita Injil. Kita sudah menguasai diri. Kita sudah sabar menderita. Cukup? Belum ya? Sadar loh ya. Tidak cukup loh ternyata. Tetap masih ada satu tugas. Melakukan pemberitaan Injil. Tapi berkali-kali saya katakan melakukan pemberitaan Injil bukan berkhotbah di atas mimbar saja. Tapi ada banyak hal yang kita bisa melakukan pemberitaan Injil. Karena dalam bahasa aslinya sendiri, melakukan pekerjaan pemberita Injil itu artinya pembawa kabar baik. Ya, pembawa kabar baik. Bisa toh mbak kabar baik? Mbak kabar baik itu bukan hanya ngomong, ini Tuhan itu baik, gini, ngasih firman Tuhan, pembawa kabar baik. Bukan itu aja. Apakah saudara itu menjadi sesuatu yang disenangi di tengah-tengah orang ketika saudara hadir? Itu pembawa kabar baik. Jangan-jangan kalau ketika datang, wah, tukang delek masalah teko. Semua menghindar. Jangan rame-rame. Ini bahaya. Mulutnya apa biasanya? Ember ya. Pak Untung ngomong. Walaupun kehidupan kita ini sudah baik sama sekali, dari mulut ember dihilangi orang, dihindari orang. Ini sudah bukan pembawa kabar baik. Sepele loh ya. Terus nanti, wah ini si mulut besar datang. Wes ngomongin spasi itu wes. Makanya saya juga sering dalam sesi khotbah saya kan juga pernah saya sampaikan. Menurut orang atau Tuhan siapa saya? Sudah saya pernah sampaikan. Menurut orang saya ini siapa? Itu perlu benar-benar sedikit. Jangan-jangan nanti kita ini di tengah-tengah orang yang tidak disenangi. Kalau tidak disenangi karena Tuhan, nggak apa-apa. Tapi tidak disenangi karena sifat kita, ini yang perlu dikoreksi. Jadi kita harus, karena bagaimana kita tidak koreksi itu kalau kita tidak akan bisa memberitakan kabar baik. Karena yang memberitakan tidak baik, kok memberitakan kabar baik? Siapa yang percaya? Pemberita kabar baik, jelas orangnya harus baik. Sehingga sebagai murid Kristus, kita harus bisa menjadi pembawa kabar baik. Karena amanat agung memberitakan Injil adalah salah satunya juga seperti ini. Itu bukan pilihan ya, saya katakan, itu kewajiban. Kalau kita tidak memenuhi panggilan itu pilihan, tapi kalau memberitakan Injil harus kita sadari itu adalah keharusan. Jadi kita harus perhatikan dalam kehidupan kita. Jangan, makanya saya senang dengan jemaat di sini, dan juga mohon maaf kadang-kadang saya kalau pelayanan kemudian saya serahkan, silakan sama-sama melayani, bukan berarti saya nggak mau. Saya akan memaksa saudara untuk sama-sama memberitakan kabar baik. Jadi di dalam event baru seperti sekarang ini kita melayani kematian.
Kita sampaikan firman. Beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Usahakan. Kapan kita bisa memberitakan Injil kalau kita tidak melangkah, tidak pernah melangkah. Jadi usahakan. Saya senang dengan Andri juga mengatakan pelayanan kita bagi. Kita bagi bersama. Memang bisa semuanya dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Bisa. Tapi kapan kita ini istilahnya tahap mempercayakan. Kita sudah percaya pada Tuhan. Kita sudah dipercaya. Itu baik. Tapi masih kurang satu, mempercayakan. Kita harus bisa mempercayakan kepada yang lain. Supaya pelayanan ini bisa semuanya bisa sama-sama berkenan di hadapan Tuhan sebagai pembawa kabar baik atau pemberita Injil sehingga memenuhi panggilan pelayanan. Karena memang itulah yang diminta oleh Tuhan, sehingga kita harus menyadari akan hal itu. Satu hal yang sebagai yang terakhir yang perlu kita benar-benar perhatikan adalah perhatikan dengan diri kita sendiri. Seperti tadi saya katakan, umumnya sebagai pemberita kabar baik, kita harus baik. Baiknya apa? Baik dalam segala hal. Khususnya baik dalam hal karakter. Mungkin kita diciptakan atau kita diberi kepercayaan sebagai orang pinter ngomong, itu karunia yang luar biasa. Tapi jangan sampai dengan karakter kita yang sombong, lewat perkataan itu kita ini mengelabui orang. Sehingga kemurnian berita yang diberitakan itu akan tercemar. Dan kalau tercemar, itu bahaya sekali kalau disampaikan pada orang sehingga bisa menular seperti penyakit menular. Jadi pemberita kabar baik, benar-benar kabar baik yang dari Tuhan, bukan kabar baik yang dari dirinya sendiri. Karena kebiasaan seorang pemberita itu bisa menjadi kebiasaan orang yang mendengarkan. Kalau orang yang mendengarkan itu tidak punya filter firman Tuhan dengan baik. Itu sudah terbukti di mana-mana. Amin. Saya harap seluruh jemaat GAB Mejosari benar-benar terus punya filter. Dengan apa? Dengan rajin mempelajari firman Tuhan. Juga rajin-rajinlah datang ke Bible Study. Saya memang akhir-akhir ini tidak bisa datang karena cuaca dan saya juga keterbatasan saya juga. Tapi belajarlah terus deh. Dari hari ke hari untuk berusaha mengenal firman Tuhan. Kalau kita baca firman Tuhan, ada hal-hal yang rasanya, saya pakai istilah menggelitik ya. Menggelitik, itu jangan sekedar lewat itu aja. Selidiki, belajar, kok bisa gini ya. Jadi jangan sekedar sebuah ayat hafalan ketika belajar di sekolah. Asal dibaca supaya nanti nyantol. Bukan itu firman Tuhan. Awalnya memang kita harus membaca seluruh, katakanlah satu pasal. Bahkan ada yang menganjurkan 2, 3 pasal, 4 pasal, enggak salah. Tapi harus ada ayat-ayat khusus yang dalam tanda kutip menggelitik yang perlu diselidiki. Semakin banyak itu yang perlu diselidiki, semakin luas wawasan kita. Semakin dalam kita mengenal Tuhan. Sehingga ketika orang berkata tidak sesuai dengan yang pernah kita pahami, kita selidiki. Jangan bilang kita juga sudah benar. Kita selidiki benarnya di mana. Saya sendiri walaupun pernah membuat pernyataan, ketika pernyataan itu salah, saya juga rubah. Berarti saya dulu kurang dalam ngertinya. Harus berani merubah. Paulus punya pendilihan kuat tentang Taurat. Kuat sekali. Tapi ketika dia tahu sebuah kebenaran, dia berani mengatakan yang lalu itu sampah. Yang ada sekarang ini yang sebuah kebenaran. Ya ini saya hanya mengundang saudara semua untuk bisa belajar melakukan pemberitaan Injil lewat menjadi pembawa kabar baik. Tapi jangan hanya semuanya seperti itu, tapi semuanya juga harus bisa memenuhi panggilan khusus. Ya, jadi kalau Tuhan udah panggil panggilan khusus juga jangan ditolak.
Saya setiap kali kadang minta tolong seseorang untuk bisa melayani, walaupun saya tidak sempurna, saya berusaha untuk kira-kira orang ini layak enggak. Karena kita bertanggung jawab juga di hadapan Tuhan. Jadi kita harus terus berusaha untuk meningkatkan pengetahuan atau pengenalan lebih dalamnya kepada Tuhan. Sehingga kita ini dalam melakukan segala sesuatu enggak salah. Dalam melayani Tuhan juga enggak salah. Jadi kita sudah jelas ya, bagaimana kita harus memenuhi panggilan pelayanan dengan 3 syarat. Yang pertama, yang kedua, sahabat pendeta, yang ketiga, menjadi pembawa kabar baik atau melakukan pekerjaan pemberita Injil. Tuhan Yesus memberkati.